Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Budi dengan NIM 210603. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan pada buku ekonomi makro pada bab 12 mengenai tinjauan ulang perekonomian terbuka, model planning dan readiness course yang diampu oleh Bapak Alfons. Pertama kita akan membahas tentang model planning terlebih dahulu. Asumsi penting berekonomi terbuka kecil dengan mobilitas modal sempurna. Dalam perekonomian terbuka kecil dengan mobilitas sempurna, tingkat bunga dalam perekonomian ini ditentukan oleh tingkat bunga dunia. Tingkat bunga dunia dianggap tetap secara eksogen karena perekonomian tersebut relatif kecil. Namun, perubahan dalam tabungan domestik atau faktor lain dapat mempengaruhi tingkat bunga domestik. Sementara dalam jangka pendek, namun dengan adanya aliran masuk dan keluar modal, tingkat bunga domestik akan kembali menunjukkan tingkat bunga dunia. Oleh karena itu, asumsi ini menunjukkan bahwa aliran modal internasional cukup untuk menjaga tingkat bunga domestik tetap sama dengan tingkat bunga dunia. Pasar barang dan bervariasi. Model-model framing ini juga menjelaskan pasar untuk barang dan jasa sebagaimana model dari SLM. Tapi model ini menambahkan simbol baru untuk ekspor. Biasanya pasar barang ditunjukkan dengan persamaan berikut. Kalau bisa kita lihat modelnya di mana Y sama dengan C, pendapatan dikurang dengan pajak, tingkat investasi dengan suku bunga, ditambah dengan government exposure dan net net export import. Kondisi keseimbangan pasar di atas memiliki dua variabel keuangan yang mempengaruhi pengeluaran pada barang dan jasa. Namun, situasinya dapat disederhanakan dengan menggunakan asumsi mobilitas modal sempurna sehingga R berubah menjadi R aksiom. Maka kita peroleh model seperti berikut. Jadi kita lihat model perpotongan keynesian pada model-model penting, di mana kurva IS miring ke bawah karena kurs yang lebih tinggi mengurangi ekspor neto yang akan menurunkan pendapatan agregat. Untuk menunjukkan bagaimana ini kerja, bisa kita lihat di kurva gambar 12.1 mengkomunikasikan kurva ekspor neto dan perpotongan keynesian untuk menderivasi kurva IS. Pada bagian A, kenaikan kenaikan kurs dari E1 ke E2 mengurangi ekspor neto dari net ekspor 1 ke net ekspor 2. Dan pada bagian B, penurunan ekspor neto menggeser kurva pengeluaran yang direncanakan ke bawah dan menurunkan pendapatan dari Y1 ke Y2. Kurva IS meringkas hubungan antara kurs dan pendapatan Y ini. Jadi dari kedua perumpamaan dari dua kurva tadi disatukan menjadi satu kurva, itu kurva IS. Ini pasar uang dan kurva LN. Model-model framing menunjukkan pasar uang dengan persamaan yang telah kita kenal dari model ISLM, di mana FP sama dengan L hingga suku bunga dikurang dengan B. Persamaan ini menyatakan bahwa per penawaran keseimbangan uang real M per P dengan permintaan L hingga suku bunga dan pendapatan, permintaan terhadap keseimbangan uang real bergantung secara negatif pada tingkat bunga dan secara positif pada pendapatan Y. Jumlah uang beredar M adalah variabel eksogen yang dikendalikan oleh bank sentral. Dan karena model-model framing dirancang untuk menganalisis fluktuasi jangka pendek, maka tingkat harga P juga diasumsikan tetap secara eksogen. Sama sekali lagi kita menambahkan asumsi bahwa tingkat bunga domestik sama dengan tingkat bunga dunia. Bisa kita lihat pada kurva. Pada bagian A menunjukkan kurva M standar yang menggambarkan persamaan M per P sama dengan L dengan garis horizontal yang menunjukkan tingkat bunga dunia R berpotongan dari kedua kurva ini menunjukkan tingkat F atau pendapatan tanpa perhitungan kurs. Karena itu, sebagaimana ditunjukkan pada bagian B, kurva LM adalah vertikal.
Berangkat dari bagian modal, menurut model funding, performa terbuka kecil dengan mobilitas modal sempurna bisa dijelaskan oleh dua persamaan berikut. Persamaan pertama menjelaskan equilibrium di pasar barang, dan persamaan kedua menjelaskan equilibrium di pasar uang. Variabel eksogen adalah kebijakan fiskal G yang mempengaruhi belanja pemerintah dan pajak, sedangkan kebijakan moneter mempengaruhi tingkatan harga dan tingkat bunga dunia. Variabel endogen adalah pendapatan Y dan kurs pada gambar 12.3 menggambarkan kedua hubungan ini. Equilibrium untuk perekonomian ditemukan di mana kurva IS dan kurva LM berpotongan. Perpotongan ini menunjukkan kurs serta tingkat pendapatan di mana pasar barang dan pasar uang berada dalam equilibrium. Dengan diagram ini, kita bisa menggunakan model-model framing untuk menunjukkan bagaimana pendapatan agregat Y dan kurs E menanggapi perubahan kebijakan. Model-model framing pada gambar di atas menunjukkan kondisi equilibrium pasar IS dan LM. Kedua kurva mempertahankan tingkat bunga yang konstan pada tingkat bunga dunia. Perputaran kedua kurva ini menunjukkan tingkat pendapatan dan kurs yang mempengaruhi equilibrium, baik di pasar barang maupun pasar uang. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana perekonomian terbuka kecil dengan kurs yang mengembang. Pertama, kita lihat dari sisi kebijakan fiskal. Dalam sistem kurs mengembang, kebijakan fiskal ekspansi atau kenaikan pengeluaran pemerintah atau penurunan pajak akan meningkatkan permintaan agregat dan faktur. Hal ini menarik arus modal asing, menaikkan permintaan terhadap mata uang domestik, dan mendorong apresiasi nilai tukar. Ekspansi fiskal dan sistem kurs mengembang meningkatkan belanja pemerintah dan menurunkan pajak. Menggeser ke PIS ke kanan, hal ini menekan kurs tetapi tidak berpengaruh pada peningkatan. Misalnya di sisi kebijakan moneter. Kebijakan moneter ekspansif, penurunan suku bunga dan menurunkan tingkat bunga domestik mendorong arus keluar modal dan menyebabkan depresiasi nilai tukar. Hal ini akan meningkatkan ekspor itu dan output secara keseluruhan. Ekspansi moneter dalam sistem kurs berkembang kenaikan jumlah uang beredar menggeser kurva LM ke kanan yang menurunkan kurs dan meningkatkan pendapatan. Selanjutnya, kebijakan perdagangan. Kebijakan perdagangan yang diliberalisasi, misalnya penurunan tarif akan meningkatkan ekspor itu dan output. Namun karena mobilitas modal sempurna, depresiasi nilai tukar akan meredam dampak positif terhadap output dalam jangka panjang. Pembatasan perdagangan dalam sistem kurs mengambang tarif terhadap barang impor atau kuota impor menggeser kurva ekspor itu pada bagian A ke kanan. Akibatnya, kurva IS pada bagian B bergeser ke kanan dan meningkatkan kurs dan tingkat mengubah pendapatan. Bagaimana sistem kurs bekerja? Dengan sistem kurs tetap, bank sentral siap membeli atau menjual mata uang domestik dengan mata uang asing pada harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Fed sebagai contoh memutuskan untuk menetapkan kurs tetap 1 sen per dolar. Fed juga akan menukar 1 dolar dengan 1 sen atau menukarkan 1 sen dengan 1 dolar. Untuk melaksanakan kebijakan ini, Fed memerlukan cadangan dolar dan cadangan yen sebelumnya. Kurs tetap mengarahkan kebijakan moneter negara untuk mempertahankan kurs pada tingkat yang telah diumumkan. Dan itu ketika bank sentral membeli atau menjual mata uang asing dengan kurs tetap, jumlah uang beredar akan menyesuaikan secara otomatis sesuai kebutuhan. Dalam jangka pendek, kurs tetap juga menunjukkan kurs real terhadap tetap karena harga tetap stabil. Namun dalam jangka panjang, dengan harga fleksibel, kurs real bisa berubah meskipun kurs nominal tetap. Dan bisa kita lihat pada kurva bagian A, kurs equilibrium awalnya melebihi tingkat tetapnya. Dialah akan membeli mata uang asing di pasar valuta asing dan menjualnya ke Fed atau BI untuk mendapatkan bar. Proses ini secara otomatis meningkatkan jumlah uang beredar yang menggeser kurva LM ke kanan dan menurunkan kurva pada bagian D. Kurs equilibrium adalah di bagian bawah tingkat tetapnya. Dialah akan membeli dolar rupiah di pasar valuta asing dan menggunakannya untuk membeli mata uang asing dari BI. Proses ini secara otomatis menurunkan jumlah uang beredar dan menggeser kurva LM ke kiri dan meningkatkan tingkat kurs. Nah, bagaimana kebijakan fiskal dengan kurs tetap?
Kebijakan perekonomian seperti peningkatan belanja pemerintah atau pemotongan pajak dapat mempengaruhi perekonomian terbuka kecil dengan kurs tetap. Kita lihat KPIs akan bergeser ke kanan yang menyebabkan peningkatannya kurs. Namun karena bank sentral bertindak dengan menukar mata uang domestik dan asing pada kurs tetap, ia akan segera merespon dengan menjual mata uang asing ke bank sentral. Hal ini mengakibatkan ekspansi moneter otomatis. Jumlah uang yang beredar meningkat dan kurva RM juga bergeser ke kanan. Sehingga ekspansi fiskal dalam sistem kurs tetap dapat meningkatkan pendapatan pemerintah. Ekspansi fiskal dalam sistem kurs tetap ekspansi fiskal menggeser kurva IS ke kanan. Untuk mempertahankan kurs tetap, Fed harus meningkatkan jumlah uang beredar yang menggeser kurva RM ke kanan. Jadi kebalikan dari kasus kurs berkembang, sistem kurs tetap ekspansi fiskal meningkatkan pendapatan. Pada kebijakan moneter, bank sentral akan beroperasi dengan kurs tetap, berusaha meningkatkan jumlah uang beredar dengan membeli obligasi dari masyarakat. Dampak awal dari kebijakan ini adalah pergeseran kurva RM ke kanan, yang menurunkan kurs namun pialang dengan cepat menanggapi penurunan kurs dengan menjual jumlah uang domestik ke bank sentral. Sehingga jumlah uang beredar dan domestik ke bank sentral, sehingga jumlah uang beredar dan kurva RM kembali ke seperti semula. Dengan kurs tetap, bank sentral dapat meningkatkan kontrolnya atas jumlah uang beredar. Negara dengan kurs tetap dapat mengubah tingkat di mana kurs tetap yang disebut devaluasi turun nilai atau revaluasi kenaikan nilai. Pada model Mutual Planning, devaluasi meningkatkan ekspor neto dan pendapatan agregat, sedangkan revaluasi mengurangi ekspor neto dan pendapatan. Pada ekspansi moneter dalam sistem kurs tetap, jika Fed atau Federal berusaha meningkatkan jumlah uang beredarnya, misalnya hingga membeli obligasi dari masyarakat, akan memberi tekanan ke bawah pada kurs untuk mempertahankan kurs tetap. Jumlah uang beredar dan kurva RM harus kembali ke posisi awalnya. Di dalam sistem kurs tetap, kebijakan moneter internasional moneter lokal tidak berpengaruh. Pada kebijakan perdagangan, pemerintah mengurangi impor dengan kuota impor atau tarif yang menggeser kurva ekspor neto dan IS ke kanan. Pergeseran dalam kurva IS meningkatkan kurs untuk menjaga kurs tetap. Uang beredar harus naik menggeser kurva LM ke kanan. Dampak dari hambatan perdagangan di bawah harus tetap berbeda dengan sistem kurs berkembang. Hambatan perdagangan di bawah kurs tetap meningkatkan ekspor neto, karena mendorong ekspansi moneter. Ekspansi moneter meningkatkan pendapatan tenaga bersamaan sama dengan S di kelas 1 dan kenaikan ekspor neto saat pendapatan dan tabungan meningkat. Hambatan perdagangan dalam sistem kurs tetap tarif terhadap barang impor atau kuota menggeser kurva IS ke kanan. Ini memicu kenaikan jumlah uang beredar untuk mempertahankan kurs tetap. Jadi pendapatan agregat naik. Karena perbedaan tingkat bunga, risiko negara dan ekspansi kurs. Tingkat bunga dalam perekonomian terbuka kecil biasanya bergantung pada tingkat bunga dunia. Jika tingkat bunga domestik lebih tinggi dari tingkat bunga dunia, masyarakat luar negeri akan memberi pinjaman sehingga tingkat bunga domestik turun. Sebaliknya, jika tingkat bunga domestik lebih rendah dari tingkat bunga dunia, penduduk domestik akan memberi pinjaman ke luar negeri untuk mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi sehingga tingkat bunga domestik naik. Namun berbagai faktor dapat menyebabkan perbedaan tingkat bunga antara negara, seperti risiko negara dan perubahan kurs. Karena itu, tingkat bunga dapat bervariasi antara pemimpin yang berbeda. Perbedaan tingkat bunga dalam model mendasar. Untuk memasukkan perbedaan tingkat bunga ke dalam model mendasar ini, kita asumsikan bahwa tingkat bunga dalam perekonomian terbuka kecil ditentukan oleh tingkat bunga dunia tambah premi risiko. Premi risiko ditentukan oleh risiko publik politik karena memberikan pinjaman di sebuah negara dan perubahan yang diharapkan dalam kurs real. Untuk tujuan kita di sini, kita bisa mengambil premi risiko sebagai parameter eksogen untuk menentukan bagaimana perubahan-perubahan dalam premi risiko mempengaruhi pada model ini pada dasarnya sama dengan model sebelumnya. Perbedaan tingkat bunga dalam model tadi.
Kedua persamaan ini menentukan tingkat pendapatan serta kurs yang menyeimbangkan pasar barang dan pasar uang. Peningkatan risiko negara dapat menyebabkan kenaikan tingkat bunga domestik. Dampaknya adalah pengurangan investasi dan permintaan terhadap uang, yang menyebabkan peningkatan pendapatan dan depresiasi mata uang. Ekspektasi kurs di masa depan dapat mempengaruhi nilai mata uang saat ini. Meskipun peningkatan risiko negara dapat meningkatkan pendapatan, hal ini tidak selalu terjadi dalam prakteknya. Karena beberapa faktor seperti penurunan nilai modal, kenaikan harga barang impor, dan peningkatan permintaan uang yang lemah. Kenaikan risiko negara biasanya untuk menyebabkan depresiasi mata uang dan menurunkan pendapatan masyarakat serta pertumbuhan. Karena premi risiko kenaikan premi risiko dikaitkan dengan suku negara yang mendorong naik tingkat bunganya. Karena tingkat bunga yang lebih tinggi menurunkan investasi, maka kurva IS bergeser ke kiri. Karena itu juga menurunkan permintaan uang PLN bergeser ke kanan. Pendapatan naik dan terus mengalami depresiasi. Dan mana yang lebih baik antara kurs mengembang atau kurs tetap? Pro dan kontra sistem kurs yang berbeda. Pendapat tentang kurs mengembang adalah bahwa kurs ini memiliki punya komunitas digunakan untuk tujuan lain. Dalam sistem kurs tetap, kebijakan moneter hanya bertujuan mempertahankan kurs pada tingkat yang telah dibuka. Namun, kurs dalam satu-satunya koridor makroekonomi dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Dengan kurs mengembang, membuat kebijakan moneter bebas mengejar tujuan lain seperti menstabilkan kesempatan kerja atau harga. Pendukung kurs tetap berpendapat bahwa ketidakpastian kurs membuat pedagang internasional sulit. Namun, jumlah perdagangan dunia terus meningkat dengan kurs mengembang. Selain itu, kurs tetap juga dapat menjadi cara untuk menjaga pertumbuhan uang berlebih. Namun, ada juga aturan kebijakan lain yang harus diperhatikan oleh bank sentral. Pilihan antara kurs mengembang dan tetap tidaklah sederhana, dan biasanya negara menggunakan kombinasi kedua. Trinitas yang saya, analisis ranging kurs sebagai kepala kesimpulan yang sederhana. Negara tidak dapat menggunakan secara bersama rezim aliran modal bebas atau kurs tetap dan kebijakan moneter yang efektif. Pilihan pertama adalah menggunakan aliran modal bebas dan kebijakan moneter dan dengan terus yang mengembang. Pilihan kedua adalah menggunakan aliran modal bebas dan kurs tetap dengan kebijakan moneter terikat dengan mata uang negara lain. Pilihan ketiga adalah mengatasi aliran modal internasional dan menggabungkan kurs tetap dengan kebijakan moneter independen. Setiap negara harus memilih salah satu pilihan ini karena trinitas yang mustahil tidak dapat dihindari. Nah, selanjutnya dalam jangka pendek dan juga jangka panjang, bagaimana menurut dengan perubahan tingkat harga. Model framing digunakan untuk mempelajari perekonomian terbuka kecil pada jangka pendek dengan tingkat harga tetap. Namun, ketika harga berubah, model ini memberikan gambaran teori permintaan agregat pada perekonomian terbuka kecil. Kurs nominal E dan kurs real tidak lagi bergerak bersamaan. Model ini dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, menjelaskan kurva ISD PLN, tingkat harga yang lebih rendah akan meningkatkan tingkat keseimbangan uang real dan menyebabkan depresiasi kurs real. Kurva permintaan agregat akan menyebabkan hubungan negatif antara tingkat harga dan tingkat pendapatan. Model bundle framing menjelaskan hubungan ini pada perekonomian terbuka. Kemudian jangka pendek berhubungan dengan model jangka panjang pada part 5 melalui gambar 12-14. Ketika pada kedua bagian gambar tersebut menjelaskan equilibrium jangka pendek dengan asumsi tingkat harga tetap. Pada equilibrium ini, permintaan barang dan jasa terlalu rendah untuk menjaga perekonomian pada tingkat harga. Seiring waktu, penurunan tingkat harga akan meningkatkan keseimbangan uang real yang dasar kurva ekonomi. Sosial akan depresiasi dan eksponensial meningkat. Perekonomian mencapai equilibrium jangka panjang di titik C secara perlahan, tergantung pada kecepatan tingkat harga untuk mengembalikan perekonomian ke tingkat alami. Tingkat pendapatan pada titik K dan titik C akan menjadi perhatian kita. Pusat perhatian kita pada bab ini adalah bagaimana kebijakan mempengaruhi yaitu equilibrium jangka pendek. Pada bab 5 kita telah membahas determinan titik C, yaitu equilibrium jangka panjang. Kapanpun membuat kebijakan mempertimbangkan perubahan kebijakan mereka, perlu mempertimbangkan dampak jangka pendek dan jangka panjang dari kebijakan. Equilibrium jangka pendek dan jangka panjang dalam perekonomian terbuka kecil itu tidak
Dalam kedua bagian menunjukkan equilibrium di bawah asumsi Keynesian bahwa tingkat harga adalah tetap lebih kecil. Dalam kedua bagian menunjukkan equilibrium di bawah asumsi klasik bahwa tingkat harga ditetapkan untuk mempertahankan pendapatan pada tingkat alami. Ya. Lah, ya sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau bisa kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.